Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari ke bab berikutnya, yaitu Abwabu Salatil Jamaah wal Imamah. Abwabu Salatil Jamaah wal Imamah, yaitu tentang salat berjamaah dan permasalahan imam. Ini bab kita selanjutnya yang akan kita baca setelah selesai dari kitab Al-Adhan. Yang pertama yaitu tentang wujubu salatil jamaah, kewajiban untuk salat berjamaah. Hadis yang pertama yang akan kita baca pada malam hari ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab thumma amura bis salati fayu'adhdhana laha thumma amura rajulan faya'umman nasa thumma ukhalifu ila rijalin fa'ahriqa alaihim buyutahum walladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'arqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal isya. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku bertekad atau berkehendak untuk memerintahkan orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengumandangkan azan, menyeru untuk salat. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam, sementara aku berangkat ke tempat orang-orang yang tidak menunaikan jamaah. Fa'ahriqa alaihim buyutahum, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah salah seorang di antara kalian mengetahui bahwasanya dia mendapatkan yaitu sepotong daging
atau dua anak panah yang baik atau yang bagus, la syahidal isya, pasti dia akan turut untuk menyaksikan salat isya, yaitu berjamaah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang, atau yang dari hadis ini sebagian para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya salat jamaah itu wajib, khusus bagi laki-laki, sehingga dikatakan tsumma ukhalifu ila rijalan, kemudian aku berangkat menemui laki-laki yang tidak menyaksikan salat berjamaah atau tidak turut salat berjamaah, fa ahriqa alaihim buyutahum, sehingga aku bakar rumah-rumah mereka. Nah, dari hadis ini sebagian para ulama berkesimpulan bahwasanya salat jamaah itu wajib. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi SAW mengancam untuk membakar atau mengancam orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak wajib, diancam dengan membakar. Kalau tidak wajib, tidak mungkin diancam oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengancam untuk membakar. Ini pertanda bahwasanya salat jamaah itu wajib. Ini dari situ disimpulkan oleh sebahagian para ulama. Dan tentang masalah ini khilaf para ulama. Pengarang kitab Manarul Qari menyebutkan ada 4 pendapat para ulama tentang masalah salat berjamaah ini. Yang pertama yaitu pendapat mazhab al-Zahiri yang mengatakan bahwasanya salat jamaah ini tidak sekedar wajib, bahkan syarat sahnya salat bagi laki-laki, ya Pak ya. Syarat sahnya salat, sehingga tidak sah salat seorang laki-laki tanpa berjamaah. Ini al-Zahiri. Keras ya Pak ya, sangat keras tentang masalah salat jamaah ini, bahwasanya salat berjamaah syartun fi sihhatis salah wa anna salatal munfarid batilah, bahwa salat berjamaah itu syarat sahnya salat. Kemudian salat orang yang sendirian tidak berjamaah itu salatnya batil, tidak sah. Pendapat yang kedua, bahwasanya salat berjamaah itu adalah fardhu ain, wajib bagi setiap laki-laki. Fardhu ain yaitu wajib, akan tapi bagi kaum laki-laki saja. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, sehingga beliau membuat bab wujubu salatil jamaah. Nah, itu pendapat Imam Bukhari itu kita lihat dari bab-bab yang ditulisnya Pak. Ketika dia mengatakan wujubu salatil jamaah, wajib salat berjamaah, itu pertanda bahwasanya inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Bukhari. Ini pendapat sebagian ulama, termasuk diantaranya pengarang kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Pendapat yang ketiga, bahwasanya salat berjamaah itu fardu kifayah. Salat jamaah itu fardu kifayah. Kemudian pendapat yang keempat, dan ini pendapat jumhur para ulama, bahwasanya salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah.
Dari 4 pendapat tadi dapat kita lihat bahwasanya salat jamaah ini adalah suatu hal yang sangat ditekankan oleh para ulama, sehingga hukum minimal dari perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama yaitu sunat muakkad, itu paling minim. Sunat muakkad. Dan sebagian ulama seperti tadi mengatakan wajib. Mereka berdalil dengan hadis ini, dan wajhul istidlal atau sumber dalil dari hadis ini ketika Nabi SAW mengancam orang-orang yang tidak salat berjamaah akan dibakar rumahnya, dan Nabi SAW tidak mungkin mengancam seseorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, ketika diancam oleh Nabi SAW, ini tandanya bahwasanya salat jamaah wajib. Terus ulama-ulama yang mengatakan tidak wajib seperti sunat muakkad, apa dalil mereka? Dalil mereka yang pertama, Nabi SAW di dalam hadis lain mengatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian, 27 derajat lebih afdalnya. Berarti ada juga pahalanya, bernilai juga. Yang pertama. Yang kedua, dari siyak hadis, dari alur hadis kelihatan bahwasanya antara salat jamaah dan salat sendirian ini ada masalah afdal dan tidak afdal itu. Makanya mereka mengatakan sunat muakkad. Tambah lagi yaitu hadis Nabi SAW yang mengancam untuk membakar rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah. Ini tidak pernah terlaksanakan, padahal tentunya ada orang-orang yang pernah tidak melaksanakan salat berjamaah pada masa beliau. Akan tapi belum ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW membakar rumah-rumah mereka. Ini di antara jawaban-jawaban para ulama yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu tidak wajib, akan tapi sunat muakkad, tetap ditekankan. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah adalah fardu ain adalah merupakan pendapat yang perlu untuk kita perhatikan. Yang perlu untuk kita perhatikan, tidak boleh untuk dianggap remeh. Pertama, ancaman Nabi SAW yang sangat keras tadi. Kemudian di dalam riwayat, di dalam athar dari sahabat, mereka menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak turut di dalam salat berjamaah bersama kaum muslimin, ini biasanya adalah indikasi bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik. Ini tentang salat berjamaah, bahwasanya dia adalah merupakan suatu hal yang tidak boleh dipandang remeh oleh seorang muslim. Ketika dia tidak memiliki uzur untuk meninggalkan jamaah, maka tidak sepantasnya dia meninggalkan salat berjamaah. Ini salatul jamaah yang pendapat Al-Imam Al-Bukhari sendiri bahwasanya salat jamaah itu adalah wajib. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, pengarang kitab Sahih Al-Bukhari, berpendapat bahwasanya salat berjamaah itu adalah wajib, sehingga beliau mengatakan wujubu salatil jamaah,